Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apri Martin dari D3 Elektronika 2 Edi 1. Dalam pertemuan kali ini saya akan mencoba mempraktekkan yaitu Java SQL dengan menggunakan SAM dan JDBC. Sebelum saya membuat latihan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu mengenai SAM. SAM adalah paket stack solusi platform server web lintas platform grafis dan open source yang dikembangkan oleh Apache Frame yang sebagian besar terdiri dari Apache Activity Server, database MariaDB, dan juru bahasa untuk script yang ditulis dalam bahasa pemrograman PHP dan Perl. Karena sebagian besar penyebaran server web aktual menggunakan komponen yang sama, seperti SAM memungkinkan transisi dan server uji lokal ke server langsung. Kita akan menggunakan PHP-Admin untuk membuat database-nya. PHP-Admin adalah beberapa perangkat lunak bebas yang ditulis dalam bahasa pemrograman PHP yang digunakan untuk menangani administrasi MySQL melalui World Wide Web. PHP-Admin menggunakan berbagai operasi MySQL, diantaranya mengelola basis data, tabel-tabel, relasi, indeks, perizinan, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya, saya akan membuat proyek baru yang bernama basis data gudang UMP Node. Pada latihan di praktek ini, kita akan membuat sebuah database dan menerapkan operasi create, read, update, delete. Dalam membangun database sejatinya perlu ilmu khusus karena banyak hal yang perlu dipahami sebelum merancang database. Namun di praktek kali ini, menyederhanakan proses database dengan baik disarankan untuk mempelajari khusus. Oleh karena itu, kita tidak perlu menghafal singkat untuk database. Karena pada praktek kali ini, database akan dibuat menggunakan software pengelola yakni berbasis web yakni PHP-Admin. Karena berbasis web kita perlu yakni Apache yang ada pada SAM. Kita pergi ke SAM dulu. Sebelum membuat database, kita harus menstartkan Apache dan MySQL. Setelah kita menstartkan, kita pergi ke web browser. Buat localhost PHP-Admin. Setelah kita masuk ke dalamnya, kita membuat database-nya. Sebelumnya saya sudah membuat database-nya yang berjudul swalayan. Yakni terdiri dari 3 kolom yaitu kode produk, nama produk, dan kategori. Oke, selanjutnya jika sudah berhasil kita buat, kita akan membuat layout user interface-nya. Oke, beginilah bentuk layout-nya. Sebelumnya kita sudah tahu sim control apa yang digunakan dalam layout ini. Oke, dalam judul ini kita menggunakan JLabel dan ID produk menggunakan JLabel juga. Dalam kolom ini kita menggunakan text field dan tambah, update, hapus, reset, dan cari kita menggunakan JDatem. Dalam kolom ini kita menggunakan JCombo box, dan yang di bawah ini kita menggunakan JTabel. Jika sudah, kita akan membuat sebuah
tambahan variabel dengan tipe data integer pada kelas menu utama seperti ini. String dan int. Selanjutnya kita akan membuat pilih kategori yang terdiri dari makanan, alat perkakas, dan kebersihan. Dengan ini model sudah bisa mengisi variabel kategori dengan nilai yang dipilih. Fungsi lain yang diperlukan adalah fungsi reset, yakni fungsi untuk mengembalikan kondisi komponen seperti semula. Berikut implementasi kodenya. Beginilah implementasi kodenya. Oke, untuk langkah selanjutnya kita akan membuat koneksi atau hubungan ke database. Pada tahap ini kita perlu menambahkan library Java Database Connection JDBC. Caranya sederhana, yaitu kita perlu mengklik kanan library dan ambil add library. Sebelumnya saya sudah memasukkan library-nya, yaitu seperti ini bentuknya, MySQL JDBC. Oke, untuk langkah selanjutnya kita akan menggunakan class connection dan start statement. Kita akan menambahkan deklarasi objek pada bagian awal kelas seperti ini. Seperti ini. Untuk menggunakan kedua kelas tersebut, kita perlu membuat fungsi khusus untuk menghubungkan aplikasi dengan database-nya. Implementasinya seperti ini. Inilah bentuk implementasinya. Baiklah, perhatikan bahwa pada fungsi tersebut kita menggunakan tracket. Ini dikarenakan pada shifting realnya ada banyak kasus server tak mampu menerima respon dari klien. Apakah itu gagal jaringan, keamanan, atau kesalahan pada server. Untuk memudahkan programmer mengetahui kesalahan, tracket lebih layak karena mampu mengidentifikasi kesalahan lewat penjelasan eksepsi. Setelah itu, jangan lupa menambahkan fungsi tersebut ke konstruktor kelas menu utama seperti di bawah ini. Seperti ini. Beginilah bentuk implementasinya. Sebelum mengeksekusi, pastikan website dan MySQL pada SAM control panel sudah berjalan. Oke, inilah pada SAM sudah berjalan. Oke, kita akan coba merunkannya. Oke, sepertinya sudah terhubung ke database-nya. Selanjutnya kita akan menambahkan data. Untuk memulai pembuatan fungsi tambah data, perlu diketahui bahwa tabel tujuan, yakni tabel produk, memiliki 3 file, yakni kode produk, nama produk, dan kategori. Untuk kode produk di praktik kali ini sudah mendefinisikan sebagai 0 dengan auto increment. Artinya kita tidak perlu mengisi nilai sebab DBMS secara otomatis mengisi nilainya. Maka dari itu
kita perlu menambahkan variabel yang mampu menampung input dari user, yakni nama, produk, dan kategori. Baiklah, untuk menyediakan variabel tersebut, kita akan menambahkan kode seperti ini. Setelah menambahkan variabel, langkah selanjutnya adalah membuat fungsi tambah data. Ya, beginilah bentuk implementasinya. Oke, setelah selesai, kita akan membuat tombol tambah seperti ini. Saya sudah membuat tombolnya. Oke, kita akan melihat action performance-nya. Kita harus menambahkan tampil data kayak gini. Oke, selanjutnya kita akan mencobakan merunkannya. Kita akan mencoba menambahkan datanya. Oke, 42. Dengan nama produk, sabun div, dan unitnya kebersihan. Oke, kita akan mencoba menambahkannya. Oke, data telah tersimpan. Ini dia nomor 42 dengan nama produk, sabun div, dan kategori kebersihan. Oke, selanjutnya kita akan membuat fungsi hapus data. Seperti langkah sebelumnya, kita perlu membuat fungsi khusus untuk menghapus data. Singkatnya, fungsi yang harus diimplementasikan adalah seperti ini. Inilah bentuk implementasinya. Kita akan melihat action performance-nya. Ya, kita akan menambahkan seperti ini hapus data. Selanjutnya kita akan mencoba merunkannya untuk menghapus data, menjalankannya. Oke, data mana yang kita hapus? Coba kita hapus. Oke, dengan kode produk, nama produk, dan kategori. Nama produk Oktan, dan kategorinya kebersihan, dan kode produknya nomor 3. Oke, kita akan coba menghapus. Oke, data berhasil dihapus. Oke, selanjutnya kita akan membuat fungsi memperbarui data atau update data. Seperti langkah sebelumnya, dalam memperbarui data, kita juga perlu membuat fungsi khusus. Implementasinya seperti ini. Inilah bentuk implementasinya.
Kita akan melihat action performanya, formatnya. Oke, kita harus menambahkan begini, update data, harus menambahkan ini untuk menjalankannya. Oke, selanjutnya kita akan mencoba merankannya untuk update data. Kita akan mencoba mengupdate ini, kopi hitam menjadi kopi wangi. Oke, kita update dan data berhasil diupdate menjadi kopi wangi. Kode produknya 2, nama produknya kopi wangi, dan kategori makanan. Oke, langkah selanjutnya kita membuat mesin pencari. Pada praktek ini adalah membuat mesin pencari. Mesin ini mungkin tidak begitu berguna ketika data yang kita miliki tidak banyak, tapi dalam realitanya sistem kita akan dipengaruhi banyak data dan mesin pencari sangat diperlukan. Berikut langkah-langkahnya. Pertama, tambahkan data sebanyak mungkin sebagai bahan simulasi. Tambahkan data sebanyak 30. Ini saya lebih kurang sebanyak 30. Oke, kemudian kita akan membuat fungsinya atau dengan mengimplementasikan dengan kode berikut. Dari data, beginilah bentuk implementasinya. Kita akan mencoba melihat action performance-nya. Beginilah bentuk action performance-nya. Kita harus menambahkan cari data untuk menjalankannya. Oke, selanjutnya kita akan coba menjalankannya. Kita akan coba mencari nama lemon. Kita cari ini, beginilah hasilnya. Kita ketemu mama lemon dengan kategori kebersihan. Oke, hanya itu yang bisa saya jelaskan. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.